Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Indani dengan NPM 2110055. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, dosen pengampu Ibu Srinarti MIKOM yang terhormat. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Srinarti, yaitu yang pertama, berikan pandangan saya terhadap sistem pers di Indonesia di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab yang pertama, yaitu menurut pandangan saya sendiri terhadap sistem komunikasi di Indonesia di masa Orde Lama, yaitu sistem yang digunakan pada masa kerajaan ketika media komunikasi masih mengoptimalkan alat-alat tradisional seperti gong, kendang, atau bahkan trompet tanduk kerbau. Menurut saya pada zaman itu orang hanya bisa mendengar informasi dari mulut ke mulut saja karena terbatasnya pada zaman itu alat-alat dan teknologi membuat masyarakat atau rakyat pada zaman itu kesulitan untuk mendapatkan informasi. Sistem komunikasi yang digunakan Orde Lama hanya sebagai alat sementara. Itu pun hanya menyediakan hal-hal penting dan informasi yang didapat tidak bisa disebarluaskan karena terhambatnya media komunikasi tersebut. Dan lanjut, untuk yang kedua saya ingin menjawab sistem komunikasi Orde Baru. Dengan berjalannya waktu, sistem komunikasi memasuki masa Orde Baru. Pers awal bebas menyampaikan pendapat atau memberikan informasi melalui media cetak atau surat kabar. Pada masa itu sudah mengalami kemajuan, tetapi sistem komunikasi atau pers di Indonesia mulai menurun. Pemerintah mulai serius menyikapinya sehingga media massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terpantau dan tidak bisa menyampaikan pendapat secara bebas. Bahkan saat ini media hanya memberikan informasi itu hanya alat bagi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Baik, saya lanjut dengan Orde Reformasi. Sedangkan Orde Reformasi, sistem komunikasi merupakan gerakan reformasi melawan rezim Orde Baru yang kemudian menghasilkan peraturan perundang-undangan yang menyimpang dan nilai-nilai Pancasila. Namun media reformasi ini sendiri menunjukkan semakin beragamnya tabloid, majalah, surat kabar radio, dan televisi, handphone, dan media penerbitan baru lainnya. Pada reformasi ini banyak media komunikasi menyampaikan informasi tidak berdasarkan data dan fakta, sehingga media ini dapat dengan mudah ditemukan oleh semua kalangan orang, tapi sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa penyiaran publik masih sangat dibutuhkan di masyarakat maupun di pedesaan dan di perkotaan. Karena lembaga penyiaran sendiri di Indonesia sangat berfungsi untuk memberikan informasi yang luas dan menekankan hal-hal yang berbau hoax agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan valid dan benar adanya tanpa ada kesalahan informasi baik di pedesaan maupun di kota sendiri. Dan lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab penuh untuk turut memajukan sektor pendidikan, perekonomian, dan kesehatan serta kebudayaan dan menyajikan informasi benar guna mencapai kemajuan bersama. Dan pertanyaan yang terakhir yang diberikan oleh Ibu Srinarti yaitu adalah ponsel dijadikan realitas baru dalam komunikasi. Jelaskan pandangan Anda terhadap itu dan mengapa. Menurut saya, seiring berkembangnya zaman, dunia terus menciptakan teknologi baru, termasuk pula adanya tercipta sebuah ponsel atau yang sering kita sebut handphone sebagai suatu alat media komunikasi bagi komunikator dengan komunikan. Ini adalah inovasi yang baik untuk perkembangan sistem komunikasi Indonesia. Sampai saat ini perkembangan ponsel telah menjadi bagian hidup atau lifestyle manusia sehari-hari. Ponsel sendiri menjadikan fenomena baru
bagi kita manusia agar dapat dimudahkan berbagai urusan, karena ponsel juga memiliki teknologi yang smart, dimana sekarang adanya smartphone yang tidak hanya digunakan untuk bertukar pesan atau kita gunakan untuk telepon. Nah, lewat smartphone kita bisa mengakses berbagai macam hal dengan bermodalkan kuota internet dan smartphone itu sendiri. Smartphone juga bisa mengirimkan video, menerima video, dan banyak pula fitur game maupun hiburan lainnya yang jelas adanya di ponsel di masa kini. Sangat memudahkan komunikasi yang terjadi, namun selain keunggulan ponsel maupun smartphone, banyak juga dampak buruk dari penggunaan media ini, yaitu kurangnya minat baca bagi pengguna smartphone itu sendiri, seperti kurangnya minat baca, membaca buku pada masyarakat semakin berkurang. Karena hal itu mereka lebih senang membaca melalui ponsel. Namun akibat dari kurangnya minat masyarakat membaca buku dan tingginya tingkat penggunaan ponsel itu berdampak kepada radiasi pada ponsel. Itu berbahaya bagi kesehatan kita, karena menatap layar ponsel terlalu lama itu memberikan radiasi tinggi pada kesehatan mata kita. Dan ada juga pula oknum dari beberapa pengguna ponsel yang membuat bisnis ilegal seperti penipuan melalui SMS, surel, dan media sosial lainnya. Namun di balik itu semua, ada baiknya kita sebagai pengguna handphone atau smartphone menjadi pengguna yang bijak dan bisa menjadikan ponsel atau smartphone kita sebagai media komunikasi yang baik dan bisa menjadi media yang menyebarluaskan informasi yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas UTS Sistem Komunikasi Indonesia pada video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.